أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Marilah kita bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini diberikan taufik oleh Allah dan diberikan keikhlasan dalam langkah kita dan diberikan kemudahan untuk memahami serta menjadi timbang atau pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang setia menjalani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang singkat ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang tema ini tidak asing lagi di telinga kita, yaitu apa tema kita? Orang tuamu pintu surga bagimu. Baik. Judul ini tidak terlepas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Kita tahu bahwa mimbar Nabi SAW punya 3 anak tangga. Ketika beliau melangkahkan kakinya ke anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Naik lagi ke anak tangga yang kedua, beliau mengatakan amin. Naik yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah Nabi SAW selesai menyampaikan apa yang disampaikan kepada para sahabat ketika itu, para sahabat penasaran. Kenapa Nabi SAW mengucapkan amin, amin, amin? Lalu para sahabat bertanya ketika itu, alama amanta ya Rasulullah? Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bercerita, atani Jibril. Tadi datang kepadaku malaikat Jibril. Jadi di setiap anak tangga yang dinaikkan oleh Nabi SAW, Jibril berdoa. Ada 3 doa Jibril alaihissalam ketika itu. Salah satu dari 3 doa Jibril alaihissalam adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yadkhulil jannah. Raghima anfu mri'in, tersungkur, jatuh, terseret hidung seorang hamba
maksudnya celaka. Maksudnya binasa seorang hamba. Kenapa? Dia menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, falam yadkhulil jannah, tapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari potongan hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kedua orang tua kita adalah pintu surga bagi kita. Dalam hadis yang lain, ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, laki-laki ini berasal dari negeri yang sangat jauh, negeri Yaman. Datang ingin bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah saat itu. Tujuannya adalah ingin gabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan safar di saat itu. Harus naik turun gunung. Jarak antara Yaman dengan Madinah kurang lebih 1.300 km. 1.300 km, perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak semulus perjalanan yang saat ini kita lewati. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini mengutarakan keinginannya. Ji'tuka ya Rasulullah uridul jihad. Aku datang menemuimu ya Rasulullah. Aku ingin berjihad. Aku ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ikut serta mengembangkan, menebarkan dakwah Islam ya Rasulullah. Lihat, pertanyaan yang pertama sekali dari lisan Nabi kita tercinta kepada seorang laki-laki ini, apakah Nabi bertanya, "Kamu punya pengalaman apa? Berapa tahun kamu ikut berjihad? Kamu bisa menggunakan senjata apa?" Tidak. Bukan itu yang terlontar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afil Yaman abawak?" Apakah di Yaman kedua orang tuamu masih ada? Laki-laki ini menjawab, "Masih ya Rasulullah, ada." "Wa turidul jannah?" Kamu mau surga? Tentu sahabat ini menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Irji' ilaihima fa ahsin ilaihima fa innal jannah tahta qadamaihima." Kata Nabi SAW, pulang kamu lagi ke Yaman, berbakti kepada kedua orang tuamu, karena sesungguhnya surga itu ada di kedua telapak kaki kedua orang tuamu. Hadis yang kita sudah bacakan ini sudah cukup bagi kita menunjukkan bahwa kedua orang tua kita adalah pintu bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada suatu riwayat kisah yang menjelaskan bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau seorang tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Ketika salah seorang dari orang tuanya meninggal, ada yang mengatakan ibunya yang meninggal dunia, setelah selesai menguburkan, ketika itu rasa sedihnya tidak bisa dibendung. Beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau sangat sedih. Murid-muridnya yang ada di sekitar, sahabat-sahabatnya yang menyaksikan ketika itu, beliau mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Al-Hasan Al-Basri, bukankah engkau yang sering menasihati kami untuk selalu bersabar? Bukankah engkau yang telah menasihati kami untuk tidak boleh meratap?" Lalu Al-Hasan Al-Basri menjelaskan kepada mereka, "Aku menangis bukan karena aku tidak rela dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kami, bukan. Tapi aku teringat bahwa saat ini aku memiliki dua pintu surga. Dan dua pintu surga ini sangat dekat denganku. Sangat mudah bagiku untuk menggapai pintu surga itu. Tapi setelah salah satu dari kedua orang tuaku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya salah satu dari dua pintu surga yang aku miliki yang selalu ada di rumahku sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan aku sedih." Ini beberapa yang sudah kita dengarkan menunjukkan bahwa
Berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu bagi seorang anak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak ada kewajiban yang lebih tinggi setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, melainkan berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa lihat dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah." Sembahlah Allah, tauhidkan Allah. Wa la tusyriku bihi syai'ah. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu lihat potongan ayat berikutnya. Apakah Allah mengatakan dirikan solat, berjihad, ayo hijrah dari Mekah Madinah? Apakah itu yang dikatakan oleh Allah lanjutan daripada ayat itu? Apakah Allah mengatakan sisahkan sebahagian harta kalian untuk berhaji? Tidak. Kata Allah, tauhidkan Allah, jauhkan perbuatan syirik, wabil walidayhi ihsana. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbaktilah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan pesan ini tidak hanya disampaikan kepada Nabi kita tercinta, kepada umat Nabi SAW kita, tapi bakti kepada kedua orang tua ini juga sudah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kepada seluruh para nabi. Bahkan setelah mereka dibebankan untuk menyampaikan risalah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menjauhkan syirik, lalu setelahnya Allah perintahkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa di dalam surah Maryam ayat 30 sampai 32. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni Abdullah." Ini Isa yang mengatakan, tapi diabadikan oleh Allah dalam surah Maryam. "Inni Abdullah." Saya hamba Allah. Hamba Allah itu berarti mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Setelah Nabi Isa mengakui saya adalah hamba Allah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan oleh Allah berkah dimanapun aku berada. Wa ausani bis salah, aku diwajibkan untuk salat, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa birram biwalidati, dan aku diwajibkan untuk berbakti kepada ibuku, kepada orang tuaku. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah yang sama, dalam surah Maryam ayat 43 sampai 47. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid. Bukan seorang rasul biasa. Nabi Ibrahim adalah salah satu 5 rasul terbaik yang disebut dengan ulul azmi. Bukan nabi biasa, bukan rasul biasa. Dan kita juga paham benar siapa orang tuanya. Siapa orang tua Nabi Ibrahim? Azar. Apa profesinya? Membuat patung, berhala. Tidak hanya sekedar membuat berhala, tidak hanya sekedar memahat, membuat patung untuk disembah, tapi dijual. Setelah dijual, hasil daripada penjualan itu untuk nafkah anak dan istrinya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian yang begitu berat yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai pada tingkat ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Mungkin tidak ada di antara kita orang tua yang masih statusnya kafir. Mungkin ada salah satu di antara kita yang orang tuanya masih kafir, tapi tidak separahnya ayah Nabi Ibrahim, tukang buat Tuhan yang akan disembah, lalu kemudian dijual, hasilnya untuk nafkah anak dan istri. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berbakti kepada orang tuanya yang kafir, dan tidak pernah keluar dari lisan Nabi Ibrahim kata-kata yang kurang ajar. Tidak pernah keluar dari lisan Nabi Ibrahim terjadi diskusi di antara mereka, perdebatan terjadi di antara mereka.
Tapi tidak pernah satupun riwayat yang menceritakan Nabi Ibrahim kurang ajar kepada ayahnya. Tidak pernah keluar dari lisan Nabi Ibrahim kata-kata yang menyakiti orang tuanya. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengatakan, ya kafir. Padahal ayahnya kafir atau tidak? Kafir. Jadi sah-sah saja sebenarnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kafir, tinggalkan perbuatan ini. La ta'budu syaitan. Jangan kau sembah syaitan. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari lisan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim memilih satu kata, satu panggilan terhadap panggilan ayah, dan itu panggilan yang terbaik. Kalau kita kan biasa, yang pernah kita dengar, seorang anak manggil ayahnya, kalau berbahasa Arab, abi, ya abi, wahai ayah saya. Tapi Nabi Ibrahim memilih kata yang lebih lembut lagi. Ya abadi, la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan kau sembah syaitan. Kemudian ayat berikutnya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Wahai ayahanda, aku khawatir apa yang kau lakukan ini menyebabkan engkau akan diazab oleh Allah Ar-Rahman. Lihat, kata-kata yang sudah keluar begitu indah, begitu santun dari Nabi Ibrahim. Apa balasan dari ayahnya? Apakah ayahnya mengatakan, iya nak, Masya Allah, terima kasih, kamu sudah santun, kamu sudah berbakti kepada saya sebagai ayahmu. Tapi ayah nggak bisa meninggalkan itu. Ya sudah, kita hidup rukun sajalah satu rumah. Ayah meyakini agama yang sekarang ayah yakini, kamu yakini agama yang kamu yakini. Apakah itu jawaban dari ayahnya? Apakah kesantunan Nabi Ibrahim dibalas dengan kesantunan? Tidak. Nabi Ibrahim yang begitu santun kepada ayahnya. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau ingin membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti untuk berdakwah menghalangiku ini, kalau kamu tidak berhenti, aku akan rajam kamu. Aku akan kuburkan kamu hidup-hidup, lalu kemudian kepalamu yang tersisa akan aku lemparkan dengan batu. Balasan yang luar biasa dari ayahnya. Dari sikap muamalah yang baik dari seorang anak. Tidak sampai di situ. Kata ayahnya mengatakan, wahjurni maliyah. Aku akan usir kamu dalam waktu yang panjang. Kamu tidak boleh lagi tinggal bersama kami. Lihat. Apa lagi balasan Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim mengatakan? Kurang ajar. Saya begitu santun, begitu baik berdiskusi. Malah kamu balas dengan cara yang tidak. Tidak keluar, ucapan itu sama sekali tidak keluar dari Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Salamun alaik, semoga keselamatan, kesejahteraan berada di pihakmu wahai ayahku. Sungguh aku akan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosamu. Bakti yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tatkala beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayah yang masih kafir. Tapi bagaimana sikap beliau? Sikap yang sangat santun. Namun sekali lagi, ketika ada diskusi dengan orang tua, kita sudah berupaya santun. Namun ada pemaksaan di sana untuk kita meninggalkan agama kita, meninggalkan keyakinan kita, atau untuk kembali mengikuti tradisi nenek moyang kita. Itu yang diminta oleh orang tua kita saat ini. Orang tua kita saat ini mungkin tidak separahnya ayah Nabi Ibrahim. Ayah kita masih muslim, ibu kita masih muslimah, tapi mungkin masih berpegang teguh dengan tradisi-tradisi nenek moyang mereka yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dan tidak sampai di situ. Terkadang mereka memaksa kita untuk melakukan apa yang mereka yakini. Nah, dalam perkara ini tidak ada kompromi. Tapi berbasa-basi dengan mereka ini hal yang dituntut. Berbasa-basi dengan mereka dituntut. Namun kompromi agar kita melakukan hal yang sama apa yang mereka lakukan tidak boleh. Apalagi mereka memaksa kita untuk melakukan kesyirikan. Ini suatu hal yang tidak boleh dipatuhi. Ada satu kisah
yang dijelaskan tentang seorang sahabat Nabi yang mulia. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika diketahui oleh ibunya masuk Islam, berada di pihak Nabi Muhammad SAW, seorang ibu tidak rela. Dia tidak ingin anaknya meninggalkan agama nenek moyang. Lalu kemudian ibunya memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyang. Dengan caranya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau dikenal dengan anak yang berbakti kepada ibu, dia tetap menggauli ibunya, bermuamalah. Menggauli di sini maksudnya bermuamalah dengan ibunya dengan cara yang baik. Dia tetap melayani ibunya, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Itu dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika sang ibu ingin melihat di mana titik kelemahan anaknya. Dilihat bahwa anak ini sangat sayang kepada ibu. Lalu kemudian dia berjanji, mengatakan kepada anaknya, aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum selama-lamanya, dan aku akan rela mati dalam kondisi berhari-hari aku tidak akan makan dan tidak minum. Supaya apa? Supaya Sa'ad bin Abi Waqqas distempel, dicap sebagai anak yang durhaka. Ibunya mati karena kedurhakaan anaknya. Itu yang diingini oleh ibunya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memujuk ibunya, jangan lakukan itu ibu. Ibunda, makanlah. Di pagi hari disiapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak dimakan oleh ibunya, dipinggirkan, bahkan dilemparkan oleh ibunya. Di siang hari disiapkan lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sore hari disiapkan lagi makanan yang baru oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehari, 2 hari ibunya tidak makan, tidak minum. Mulai terlihat ibunya lemas, lemah. Disinilah sikap tegasnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan tidak pernah kompromi terhadap kesyirikan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, andai kata engkau memiliki 100 nyawa dan nyawamu itu satu persatu lepas dari jasadmu, di depan mataku, 1 meninggal hari ini, besok meninggal lagi nyawa yang kedua, ketiga, keempat, sampai habis 100 nyawamu wahai ibunda, lalu kemudian engkau ingin agar aku meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada nenek moyang, tidak akan mungkin itu aku lakukan. Biarlah habis nyawamu wahai ibunda, namun aku tidak akan pernah berpaling dari agama Nabi Muhammad SAW. Berbakti kepada orang tua, tapi tidak boleh kompromi dalam perkara-perkara syirik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah beberapa potongan-potongan kisah yang akan kita bacakan nanti, di mana kisah ini menjelaskan para sahabat, tabi'in, orang-orang soleh kita terdahulu, mereka menjadikan orang tua mereka sebagai pintu surga bagi mereka. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, gambaran bakti yang luar biasa Ibnu Umar kepada ayahnya. Suatu ketika ada sekelompok orang datang menemui Ibnu Umar. Sekelompok orang ini adalah orang-orang yang menolak takdir, tidak percaya dengan takdir. Lalu kemudian ingin mengajak Ibnu Umar berdiskusi. Langsung ketika itu Ibnu Umar yang diingat oleh beliau adalah ayahnya, Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab lah yang meriwayatkan hadis tentang Jibril datang kepada Nabi SAW yang mengajarkan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan dan seterusnya. Tidak sampai di situ, Ibnu Umar juga mengingat riwayat-riwayat hadis yang beliau dapatkan dari ayahnya tentang tidak boleh bersumpah demi kedua orang tua, tentang antara rumah Rasul SAW dengan mimbar terdapat taman surga. Itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ayahnya. Ini diantara bakti seorang anak, yaitu mengingat kebaikan orang tua setelah meninggal dunia. Jadi yang diingat itu bukan kebejatan orang tua, bukan selama ini orang tua saya melantarkan saya, sejak saya kecil saya sudah ditinggalkan. Bukan itu yang diingat.
ketika seorang anak ingin berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua itu sudah meninggal dunia. Jadi kebaikan-kebaikannya yang diingat. Tidak sampai di situ, kata para ulama. Ibnu Umar berbakti kepada ayahnya. Ibnu Umar berbakti kepada siapa saja yang pernah berurusan baik dengan Umar bin Khattab. Siapa saja yang ada hubungan, alaqah, hubungan. Hubungan di sini berarti tidak hanya sekedar pamannya, ponakan Umar, tidak. Kepada orang lain, siapapun orang itu. Tapi mereka pernah menjalin hubungan baik, pertemanan baik dengan Umar bin Khattab. Makanya ada satu riwayat menjelaskan Ibnu Umar pernah bersama murid-muridnya, bersama teman-temannya mengadakan suatu safar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu memiliki 2 kendaraan. Biasanya umumnya orang-orang kaya kalau bersafar dia punya 2 kendaraan yang dia bawa. 1 onta, 1 keledai. Atau kalau dia lebih kaya lagi 1 kuda. Kalau dia bosan di onta, dia akan pindah nanti ke kendaraannya keledai. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika bersafar sama teman-temannya, dia bawa 2 kendaraan, 1 onta, 1 keledai. Sampailah di suatu tempat, ada seorang pengembala, orang Arab Badui, orang pelosokan, bukan orang kota, orang pelosokan. Persis ada di tempat di mana Ibnu Umar dan teman-temannya singgah. Orang Arab Badui ini karena memang butuh pertolongan, dia datang kepada Ibnu Umar, minta recehan lah kalau bahasa kita. Diberikan oleh Ibnu Umar beberapa koin dirham, bukan dinar. Dirham, beberapa koin dirham yang diberikan oleh Ibnu Umar. Tapi tidak hanya sekedar memberikan itu, tapi Ibnu Umar mengajak bicara, ngobrol dulu dengan orang Arab Badui pengembala hewan ternak. Kamu siapa? Nama kamu siapa? Lalu kemudian laki-laki Arabi tadi memperkenalkan dirinya, saya fulan, bapak saya fulan. Teringat oleh Ibnu Umar, bapak anda fulan? Iya wahai Ibnu Umar, bapak anda itu dulu itu teman ayah saya. Kamu kenal dengan Umar bin Khattab? Oh, siapa enggak kenal dengan Umar bin Khattab, seorang khalifah. Iya benar, dulu ayah saya pernah cerita tuh tentang Umar bin Khattab. Mereka pernah ketemu, mereka pernah berteman. Kata Ibnu Umar, berarti anda adalah putra dari bapak yang dia ini adalah teman dari bapak saya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika itu? Nih lihat bentuk baktinya Ibnu Umar radhiyallahu taala kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Saat itu dia berikan kendaraannya 1 kepada Arabi tadi. Himarnya, keledainya tadi, ini buat anda, ambil. Lalu kemudian dia sedang memakai imamah. Imamah itu sorban yang biasa menutupi atau diikat kepalanya dengan sorban tersebut. Sorban itu ditanggalkan oleh Ibnu Umar dan diberikan kepada orang Arabi tadi, orang Arab Badui. Bagaimana respon teman-teman Ibnu Umar yang ada di sekeliling ketika itu? Kata teman-temannya, wahai Ibnu Umar, kamu terlalu berlebihan. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah membalas kebaikanmu. Tapi kamu terlalu berlebihan kepada orang Arab Arabi ini. Kamu kalau sudah memberikan recehan tadi, itu sudah lebih dari cukup. Mereka itu sudah lebih dari cukup. Recehan yang sudah kamu berikan tadi. Kenapa kamu berikan kendaraanmu, berikan imamahmu, sorbanmu? Lalu kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu menjawab, Inni sami'tu, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi hatta yuwalli ba'da an yuwalli. Kata Ibnu Umar, aku mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara bakti yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak setelah ayahnya meninggal dunia adalah dia menyambung tali pertemanan yang pernah disambung oleh ayahnya dahulu. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara, kata Nabi SAW, di antara bakti yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak adalah melanjutkan hubungan pertemanan yang dulu pernah dijalin oleh ayahnya. Ini teman. Apalagi kalau kita punya saudara-saudara ayah, paman kita, bibi kita.
Ini tentu lebih utama untuk kita jalin hubungan silaturahmi itu. Yang dulu ayah kita menjalin hubungan silaturahmi tersebut. Kita lanjutkan. Tidak sampai sebatas ayah kita punya saudara namanya fulan, fulan, punya saudari namanya fulana, fulana. Tidak sampai sebatas itu. Tapi ada upaya kita untuk menyambung kembali tali silaturahmi itu sebagaimana dulu ayah kita pernah lakukan. Ini bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ibnu Umar sudah mengajarkan kita, jangankan dengan hubungan saudara seperti itu, hubungan pertemanan. Luar biasa Ibnu Umar memperlakukan putra daripada teman ayahnya dulu. Ini putranya, bukan teman ayahnya langsung, bukan. Putranya. Kok bisa sampai seperti itu gitu? Ya karena memang ini adalah bagian daripada bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Perhatikan kisah Abu Hurairah, bagaimana gambaran beliau luar biasa baktinya kepada ibu. Suatu ketika ibunya memanggil, "Ya Abu Hurairah." Abu Hurairah karena dipanggil oleh ibunya, seketika itu langsung menjawab, "Labbaiki ya ummi." Labbaiki ya ummi. Lihat, jawaban dari panggilan seorang anak menggunakan, sekali lagi, menggunakan bahasa yang santun. Labbaiki, aku penuhi panggilanmu ya ibu. Kalau kita kan biasa, fulan, ya bu, fulan, ya umi, kan begitu, iya. Saya nggak tahu apa bahasa yang lebih santun daripada kata iya dalam bahasa Indonesia. Apa? Yang lebih santun dari jawaban iya? Saya tidak paham. Tapi kalau dalam bahasa Arab, labbaik, labbaika, labbaiki kalau perempuan, itu adalah jawaban dari panggilan yang begitu santun keluar dari seorang hamba. Nah, Abu Hurairah menjawab panggilan ibunya dengan bahasa yang santun. Tapi ketika itu, setelah dia menjawab panggilan ibunya, dia terdiam sejenak. Terdiam, membisu dan berpikir, sepertinya tadi saya menjawab panggilan ibu saya lebih kencang, lebih tinggi suara saya daripada panggilan ibu saya. Abu Hurairah tidak mengatakan perkara-perkara yang menyakiti ibunya, tidak mencaci, tidak memaki ibunya. Tapi ketika itu dia berpikir bahwa dia sudah melakukan suatu pelanggaran besar, kedurhakaan kepada ibu. Tatkala dia lebih mengangkat suara, lebih tinggi suaranya daripada suara ibunya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ketika itu? Abu Hurairah langsung pergi ke pasar. Dia beli 2 hamba sahaya, dan hamba sahaya itu langsung ketika itu dia bebaskan. Dibebaskan sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa. Dia khawatir bahwa ketika beliau mengangkat suaranya di depan ibunya, itu adalah merupakan dosa yang akan menghalangi ia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau gugurkan dosa itu. Teringat sebuah ayat, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan melebur keburukan-keburukan. Dia tahu bahwa tadi mengangkat suara di depan ibunya, paling cuma 2 kata, 1 kalimat lah. Coba kita bayangkan saat ini, bagaimana muamalah hubungan kita ketika kita, keseharian kita bergaul dengan kedua orang tua kita. Sudah berapa kata yang suara kita lebih tinggi dari suara kedua orang tua kita. Tidak hanya kata, bahkan kalimat. Di dalam berdiskusi, di dalam berbicara, bicara biasa. Juga Abu Hurairah tadi panggilan biasa dijawab dengan panggilan yang lebih santun sebenarnya. Kadang kita sebagai anak tidak menyadari bahwa mengangkat suara lebih tinggi daripada suara kedua orang tua itu adalah merupakan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Kita tidak menyadari itu. Bahkan dengan pedenya kita merasa benar di hadapan orang tua. Tatkala diskusi masalah agama, memang masalah agama kita bisa dikatakan kita lebih hebat daripada orang tua kita. Tapi keyakinan itu tidak boleh ada pada diri kita. Anggaplah memang kenyataannya seperti itu.
Nah, ketika seorang memiliki keyakinan bahwa ilmu agama saya lebih hebat nih daripada kedua orang tua saya harus ingkari kemungkaran ini. Orang tua saya sedang melakukan kemungkaran, sedang melakukan kebid'ahan, sedang melakukan kesyirikan. Saya harus ingkari ini. Perhatikan cara mengingkari kita. Kalau kita mengingkari suatu maksiat yang dilakukan oleh orang tua, timbullah perdebatan di sana. Tegang-tegang urat di sana. Lalu kemudian suara kita lebih tinggi daripada suara kedua orang tua kita, ketahuilah bahwa kita telah melakukan kedurhakaan yang besar kepada kedua orang tua kita. Abu Hurairah langsung menebus kesalahan itu dengan pergi ke pasar, dia beli 2 orang hamba sahaya, lalu kemudian dia bebaskan. Bayangkan, 1 orang hamba sahaya kalau harganya 300 juta, berarti kalau 2 orang bisa 600 juta, setengah miliar. Dia bebaskan ketika itu, agar dosanya kepada ibu di saat mengangkat suara lebih tinggi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana ia menjadikan orang tuanya sebagai pintu surga baginya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manakala ibunya minta kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, saat ini saya butuh air. Kalau dulu cari air susah, tidak langsung pergi ke sumur dapat air. Biasanya kalau seorang butuh air, dia akan pergi jauh untuk beli air dulu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika ibunya minta air, beliau cari dulu air di luar, susah cari air. Nah, karena susah cari air, pulangnya ibunya ini tertidur. Karena malam, sudah malam. Ibunya tertidur. Ketika mendapati ibunya sudah tertidur, lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tetap berdiri di samping ibunya dengan kondisi memegang air yang dibutuhkan oleh ibunya tersebut. Kenapa itu dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Kata para ulama, beliau berkeinginan kalau ibunya terjaga dari tidurnya dan mencari air tersebut, dia tidak memanggil-manggil lagi Ibnu Mas'ud. Langsung Ibnu Mas'ud sadar bahwa ibunya saat ini butuh air, dan seketika itu dia bisa memberikan air yang telah diminta oleh ibunya. Ketika Ibnu Mas'ud, namanya di malam hari, dia tidak mau mengganggu istirahat ibunya. Dia biarkan ibunya istirahat dengan nyenyaknya sampai ibunya terbangun sendiri. Tapi Ibnu Mas'ud tidak mau juga tidur di malam itu. Karena kalau dia tidur, ibunya akan nyari nanti ini airnya, mana airnya. Dia tidak mau melakukan itu. Dan dia juga tidak mau meninggalkan ibunya. Dia tetap berada, duduk. Kalau terasa ngantuk yang begitu berat di saat dia duduk, takut, dikhawatirkan dia tertidur, dia berdiri lagi. Berdiri, dia peluk air tersebut, dia pegang air itu. Kemudian ketika dia capek berdiri, dia duduk lagi. Ketika rasa kantuk yang begitu berat menerpanya, khawatir nanti dia akan tertidur, dia bangun berdiri lagi. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Gambaran bagaimana orang-orang soleh kita terdahulu menjadikan orang tua mereka sebagai pintu surga bagi mereka. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat turun ke bawah, atba'ut tabi'in. Jadi ada generasi setelah sahabat tabi'in. Setelah generasi tabi'in ada atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Namanya Haywah bin Shuraih. Nama seorang ulama tersebut adalah Haywah bin Shuraih. Diceritakan bahwa, mohon maaf, ibunya Haywah ini memiliki gangguan mental, gangguan akal lah. Bisa jadi karena sudah tua sekali, sampai pada derajat pikun misalnya, atau memang dari awal ibunya ini memang terganggulah sedikit pemikirannya, otaknya. Kalau bahasa kita yang kasar mungkin gila ya bahasa kita. Mohon maaf. Tapi di sini dijelaskan sedikit, terganggunya sedikit. Tidak dikatakan gila, tidak. Adalah gangguannya. Nah, suatu ketika Haywah, memang dia seorang alim, seorang ulama. Di saat beliau sedang ngajar di majelis seperti ini,
Lalu kemudian ibunya datang memanggil, "Ya Haywah, wahai Haywah, alqi sya'ir ila dajjaj." Ibunya memerintahkan Haywah untuk mengambil syair, syair itu gandum, untuk memberi makan ayam. Bayangkan. Jadi ibunya itu datang ke majelis, ke tempat di mana Haywah ngajar. Padahal bisa nggak ibunya sendiri ambil tuh gandum di dalam anggaplah dalam satu wadah, diambil lalu kemudian diberikan kepada ayam. Bisa nggak dilakukan oleh ibu itu? Ibunya si Haywah. Bisa sekali. Daripada dia harus datang ke majelis Haywah, dari rumahnya jalan kaki menuju masjid misalnya, kemudian memanggil Haywah, "Wahai Haywah, ambil tuh gandum, berikan makan ayam." Yang diberi makan tuh ayam. Bisa nggak kalau misalnya Haywah mengundurkan dulu nih? Ya nantilah setelah habis kajian. Kira-kira mati nggak ayam itu kalau diundur sejam 2 jam untuk diberi makan? Enggak. Tapi lihat bagaimana baktinya seorang anak yang begitu besar kepada ibunya. Seketika itu dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Apa yang aku lakukan hari ini sunnah, sedangkan panggilan ibuku." Dan kemudian menjawab panggilan itu adalah perkara yang wajib. Dia tinggalkan tuh dulu majelis, dia tinggalkan murid-muridnya yang sedang asik belajar, dia penuhi panggilan ibunya, dia ambil gandum di dalam satu wadah, dia berikan makan ayam yang diperintahkan oleh ibunya tadi. Sama sekali Haywah tidak terucap dari lisannya, "La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Ibu tidak melihat saya sedang bermajelis? Nanti saya akan berikan makan itu. Tidak. Tidak ada kata-kata itu keluar dari Haywah bin Syuraih. Yang ada, dia langsung tinggalkan majelis, lalu kemudian dia penuhi permintaan, perintah dari ibunya, lalu kemudian sudah selesai, dia datang lagi kembali mengajar. Lihat, contoh yang luar biasa. Pernahkah ini kita lakukan kepada panggilan, permintaan, perintah daripada kedua orang tua kita? Kadang kita menyepelekan itu, aduh masalah kecil, nanti bisa dikerjakan itu. Nanti ya Bu, ya Abi, nanti dikerjakan. Siap. Siapnya sekarang udah bilang siap, tapi sejam lagi baru dikerjakan. Kalau orang-orang terdahulu, orang-orang soleh kita terdahulu, kalau benar ingin menjadikan orang tua sebagai pintu daripada surga, maka tidak ada kata nanti. Tidak ada kata nanti. Tidak ada kata alasan begini begitu, tidak. Langsung kerjakan. Kalau bisa dikerjakan langsung kerjakan. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang dilakukan oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir ini ada yang mengatakan dia seorang tabi'in. Seorang ulama. Lihat apa yang dilakukan oleh Al-Munkadir kepada ibunya. Ketika mereka bersaudara, ada berdua ketika itu, menjaga ibunya sedang sakit. Muhammad bin Al-Munkadir dan saudaranya, tidak disebutkan di situ siapa. Tapi yang dilakukan oleh mereka berdua di saat menjaga ibunya yang sedang sakit. Muhammad bin Al-Munkadir semalaman suntuk mijit ibunya. Dipijitin sama beliau ibunya sambil diajak ngobrol. Sambil mengajak ibunya ngobrol, mendengarkan ucapan yang keluar dari lisan ibunya. Dia dengarkan baik-baik kata-kata yang keluar dari lisan ibunya sambil memijit ibunya. Saudaranya yang satu lagi sepanjang malam melakukan sholat malam di dekat ibunya, di samping ibunya. Sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri lagi, Allahu Akbar. Kemudian selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Sepanjang malam melakukan sholat. Lihat apa kata Muhammad bin Al-Munkadir. Wallahi ma yasurruni ajru lailatihi bilailatihi. Andai kata pahalaku memijit ibuku tadi ditukarkan dengan pahala saudaraku salat sunnah tadi sepanjang malam, lalu kemudian ingin ditukar nih dengan pahala aku memijit ibuku yang sedang sakit, aku tidak akan mau menukarnya. Menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua suatu perkara yang tidak bisa dibandingkan
walaupun dengan ibadah sunnah yang luar biasa, salat tahajud sepanjang malam, itu tidak bisa digantikan, tidak bisa disamakan dengan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Baktinya tidak sulit, cuma sekedar mendengarkan ibunya ngobrol, dilihat ibunya bicara, kemudian dia jawab kalau ibunya bertanya, terus dia pijitin ibunya. Pahalanya jauh lebih besar daripada saudaranya tadi yang sedang salat malam semalam suntuk. Di antara contoh yang lain, Al-Fadl bin Yahya bin Khalid Al-Burmuki. Jadi Yahya Al-Burmuki ini adalah pejabat, dulunya dia ini pejabat. Jabatannya adalah gubernur di suatu daerah yang besar. Namun karena ada suatu masalah terjadi di daerah mereka, menyebabkan Yahya ini dipenjara bersama anaknya bernama Al-Fadl. Perhatikan bagaimana Al-Fadl melakukan dan mencontohkan bakti yang luar biasa. Contoh ini bisa kita akan tarik suatu pelajaran yang berharga yang dilakukan oleh Fadl kepada ayahnya ketika itu. Di penjara, ruangan yang sempit, persis di masa itu adalah musim dingin, di mana ketika beliau melihat ayahnya sedang berwudu, ayahnya kedinginan. Tapi ayahnya tidak pernah minta kepada anaknya bagaimana caranya ayah ini nggak dingin lagi ketika berwudu. Tidak pernah diminta oleh ayahnya. Tapi Fadl, bagaimana dia bersikap? Bagaimana dia ingin menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa bakti kepada kedua orang tua itu tidak mesti harus diminta baru dikerjakan. Kalau semua orang mengerjakan apa yang diminta oleh orang tua, mungkin mudah bagi kita. Mungkin semua orang bisa melakukan itu. Diminta oleh orang tuanya, dikerjakan. Diperintahkan oleh orang tuanya, dikerjakan. Mungkin semua orang bisa melakukan itu. Tapi tidak semua orang bisa melakukan sesuatu yang belum diminta oleh orang tuanya. Ini berat. Dan inilah bentuk bakti kepada kedua orang tua. Inilah bagaimana seseorang menjadikan orang tuanya sebagai pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus diminta dulu baru dikerjakan. Fadl itulah yang dilakukan kepada ayahnya. Ketika dia melihat ayahnya sedang berwudu, kedinginan, muncullah rasa iba, kasihan kepada orang tuanya, sudah tua. Dan tidak ada harapan duniawi sama sekali yang diharapkan oleh Fadl. Tidak berharap harta. Harta apa yang diharapkan dari Yahya Al-Burmuki ini? Orang dia sudah dimiskinkan oleh seorang khalifah. Tidak ada lagi harta. Kedudukan yang ingin dia dapatkan dari orang tuanya, kedudukan apa? Dia sudah dipecat. Tidak ada yang diharapkan oleh Al-Fadl ini kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Itulah yang diharapkan oleh Fadl. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh Fadl ketika melihat ayahnya sedang kedinginan berwudu. Lalu di hari berikutnya, di malam berikutnya, Fadl mengambil sewadah air. Yang wadah air itu dia panaskan melalui kerja keras yang tidak akan mungkin nalar kita bisa memahami itu. Dan tidak akan mungkin itu bisa kita lakukan. Berat bagi kita untuk melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau panaskan air tersebut menggunakan lampu. Lampu, dulu kan lampunya dari api ya, pelita yang dinyalakan menggunakan bahan bakar. Nah, lampu itu dulu digantungkan di tembok, tinggi sekali. Jadi lebih tinggi daripada ketika seorang berdiri. Air itu diangkat oleh Fadl bin Yahya Al-Burmuki supaya dekat dengan api. Sehingga ketika ayahnya butuh untuk berwudu, air itu sudah panas, air itu sudah hangat. Ketika digunakan untuk berwudu, ayahnya tidak kedinginan seperti hari pertama. Dilihat oleh penjaga penjara.
Oh, ini yang dilakukan oleh Fadl kepada ayahnya. Karena penjaga penjara ini sudah dipesankan bagaimana agar si Yahya ini tersiksa dalam penjara. Lalu kemudian lampu itu diambil oleh si penjaga penjara ini, dipindahkan di luar. Untuk malam berikutnya, si Fadl tidak bisa lagi memanaskan air dengan cara yang sudah dia lakukan. Namun dia ingin bahwa ayahnya tetap menggunakan air dan tidak merasakan kedinginan seperti pertama dilakukan oleh ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Fadl ketika itu? Dia masukkan air dalam wadah ceret yang kecil, lalu kemudian semalam suntuk ceret itu dipeluk oleh beliau. Agar apa? Agar hawa tubuhnya ini mungkin pindah, hawa panas tubuhnya pindah ke dalam ceret itu, dan berkuranglah hawa dingin air yang ada dalam ceret tersebut. Ketika ayahnya butuh air untuk berwudu, dia berikan air tersebut tidak sedingin hari pertama yang digunakan oleh ayahnya. Bakti yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Yang bakti ini mungkin tidak sembarang orang bisa melakukannya. Ini adalah perkara bakti yang begitu berat. Permintaan orang tua yang ringan saja belum tentu bisa kita tunaikan. Apalagi permintaan yang berat. Apalagi permintaan yang tidak pernah diminta oleh orang tua tapi bisa ditunaikan. Itu lebih berat lagi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Bagaimana sikap beliau ketika ngobrol dengan orang tuanya? Lihat. Suatu ketika Muhammad bin Sirin bersama teman-temannya, bersama murid-muridnya, dan ketika itu bertemu dengan ibunya. Bertemu dengan ibu, ngobrol dengan ibunya, ngucapin assalamualaikum. Bagaimana kabar ibu? Dilihat oleh teman-temannya ini, seakan-akan Muhammad bin Sirin sedang sakit. Gimana kalau orang sedang sakit? Bisa nggak orang sedang sakit berteriak atau bicara keras, kencang? Nggak bisa. Dia bilang pada istrinya, sayang, tolong ambilkan obat. Nggak mungkin ada orang sakit yang parah yang mengatakan, tolong ambil obat. Enggak, orang sakit pasti suaranya mengecil. Kira-kira seperti itulah perlakuan Muhammad bin Sirin kepada ibunya tatkala sedang ngobrol. Lalu merasa aneh, teman-temannya merasa aneh. Murid-muridnya ketika itu merasa aneh. Ada apa dengan Abdullah bin Sirin? Kenapa Abdullah bin Sirin? Apakah dia sakit? Kata temannya yang sudah pengalaman sering berteman dengan Muhammad bin Sirin mengatakan, memang seperti itu kebiasaan dia. Kalau sama orang tua, ngobrolnya sangat halus, kecil sekali suaranya. Tidak pernah terdengar suaranya lantang, kencang, keras di hadapan orang tua, di hadapan ibunya. Seakan-akan dia seperti orang yang sakit. Disebutkan di sini, Masya'nu Muhammad. Kenapa Muhammad? Ayashtaki syai'an, apakah dia karena sakit? Kok kayak gitu sikapnya kepada ibunya? Kok sama kita biasa-biasa dia ngobrolnya? Pada teman-temannya, pada murid-muridnya, ngomong biasa, ngobrol biasa. Tapi kepada ibunya langsung di-setel, volume suara yang keluar dari lisannya kecil, bisa di-setel sama beliau. Ini menunjukkan bakti yang luar biasa yang dicontohkan oleh ulama-ulama soleh kita terdahulu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, kita tidak bisa sebutkan satu persatu dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Bagaimana mereka menjadikan orang tua mereka sebagai pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kami akan mengajak para hadirin dan hadirat pada kesempatan yang mulia ini untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat
di dalam surah Al-Isra ini ayat ke-23 sampai 24, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka," Allah mewajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan ihsan? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsirnya para sahabat. Kalau Ibnu Abbas sudah berbicara tentang Al-Quran, semua diam. Tidak ada satupun yang bisa membantah. Sahabat lain pun akan diam karena ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ketika itu pernah beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ayat ini? Kata beliau, ihsan itu banyak. Nggak bisa disebutkan satu persatu contohnya. Kita sudah sebutkan tadi salah satu persatu dari sahabat-sahabat, dari tabi'in, atba'ut tabi'in. Bagaimana ihsan mereka, bakti mereka kepada kedua orang tua. Kata Ibnu Abbas, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini butuh, ya kalau kita jilid lagi, beberapa jilid untuk menjelaskan ihsan ini. Kata yang bertanya, kalau begitu, jelaskan kepada kami, apa lawan daripada ihsan? Durhaka kepada kedua orang tua. Kalaulah ihsan tidak bisa saya jelaskan satu persatu, maka kedurhakaan pun juga banyak. Nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Tapi saya akan contohkan contoh yang paling ringan, kata beliau. Lihat, apa kata beliau? Lau annal walad nafadha thawbahu fatatayar ghubar ala abihi wa ummihi kutiba indallahi aqad. Kata beliau mencontohkan contoh yang paling ringan, dan itu adalah bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Kata beliau, andai kata seorang anak nafadha thawbahu, dia apa namanya nih? Menepis apa namanya nih? Hah? Menepis gini, mengibas-ngibaskan atau apalah baju yang di situ ada debunya. Lalu kemudian debu itu terbang mengenai ayah atau mengenai ibunya. Kutiba indallahi aqan. Sungguh anak ini tercatat di sisi Allah sebagai anak yang durhaka. Bayangkan. Ini contoh yang teringan yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Bagaimana lagi dengan seorang anak yang berkata kasar kepada orang tuanya, mencaci, memaki, kata-kata yang tidak baik, nama-nama binatang diutarakan untuk orang tuanya. Ada yang sampai memukul orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Debu yang terbang dari baju akibat daripada gerakan tangan kita terbang ke orang tua, itu bagian daripada kedurhakaan seorang anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan potongan ayat yang berikutnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalaulah orang tua kalian sampai pada usia lanjut, sudah sepuh nih orang tua, dan kemudian orang tua ini berada di bawah asuhan kita, berarti ayah ini tinggal bersama kita. Imma yablughanna indaka, indaka ini dia ada di bawah asuhan kita. Tapi ingat, ayah kita ini tidak mudah lagi. Dia sudah kibar, kibar ini sudah usia senja. Kita bisa bayangkan kalau orang tua pada masa usia yang sepuh, sudah senja, sudah sakit-sakitan, sudah sakit gula, kolesterol, belum lagi permintaannya yang aneh-aneh. Kadang orang tua itu minta kepada anaknya seperti anak kecil minta kepada orang tua. Perhatikan, kalau kita punya anak kecil, bagaimana ketika anak kecil memaksa orang tua untuk menunaikan keinginannya, dia akan nangis. Bahkan berguling-guling di tanah pun dia akan lakukan, asalkan permintaannya ditunaikan oleh ayahnya. Ketika diberikan oleh ayah, baru dia diam nangisnya. Kadang-kadang ada seorang ayah yang sampai pada tingkatan itu masa tuanya. Kalau ayah yang masih muda, dia tidak terlalu butuh dengan bakti kita. Kalau ayah kita masih usia 40 tahun, apalagi ayah yang masih usia 30 tahun, kita yang masih usianya kecil misalnya masih belasan tahun. Ini usia kita yang belasan tahun, bakti kita tidak terlalu diperlukan oleh orang tua kita. Kapan ayah kita membutuhkan bakti kita? Ketika mereka sudah sampai usia senja, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi,
yang sudah tidak bekerja, sudah pensiun. Siapa yang akan menafkahi orang tua kita kalau mereka sudah pensiun? Kita sebagai anaknya. Makanya orang tua itu sangat butuh bakti kita di saat mereka sudah usia senja. Dan dalam kondisi, mohon maaf, kadang orang tua itu lebih banyak merepotkan anaknya. Di usia-usia senja seperti itu. Lebih banyak merepotkan anaknya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayatnya. Kata Allah, "Wala taqul lahuma uffin." Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kata uff. Apa ini arti uff? Apa arti uff? Kalau bahasa kita. Saya gambarkan. Contoh. Fulan barusan hadir nih, ikut kajian, pulang ke rumah, ibunya minta tolong, "Fulan, tolong ke warung beliin garam." Siap ibu. Langsung nih, pergi ke warung beli garam, sampai ke rumah, "Aduh Fulan, tolong beliin lagi." Lupa cabenya ternyata juga tidak ada. "Baik ibu, siap." Pergi lagi ke warung. Pulang dari warung bawa cabai, ternyata ibunya minta dibeliin bawang lagi. Lihat, yang ketiga kalinya, kadang-kadang apa yang terbesit di benak kita, kita kesal. Bahkan terucap nih di lisan kita, bukannya dari tadi. Nah, kata bukannya dari tadi itu sudah lebih parah. Kata mengeluh begitu aja. Ini fala taqul lahuma uffin. Kata Allah, jangan engkau katakan kata itu saja tidak boleh. Dari orang tua yang sudah lanjut usia. Dia mungkin lebih banyak permintaannya. Kita mengatakan saja, itu tidak boleh. Ada kadang anak yang sedang asik bermain. Anak yang lebih, mungkin dia hobi main futsal, misal begitu. Ditelepon sama ibunya. "Fulan, anakku tolong segera ya. Ini di rumah sedang tidak ada gas. Tolong beliin gas." Anaknya sedang main futsal nih. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh anak itu? Dia akan mungkin, "Ntar ya." Nggak bisa bentar, nggak bisa, ini penting sekali. Aduh. Dia akan tunaikan tuh panggilan ibunya. Dia beli gas itu. Tapi ada kata itu tidak boleh. Fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau katakan kata uff kepada orang tuamu yang sudah lanjut usia, yang butuh bantuan kita, yang butuh bakti kita. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan jangan kamu bentak orang tuamu. Bentak di sini, jangan kamu angkat suaramu di atas suara orang tuamu. Jangan. Kadang itu tanpa sengaja kita lakukan. Ada orang yang dipesan oleh ibunya, misalnya begini, saya akan contohkan apa yang dimaksud dengan wala tanharhuma itu. Jangan kau bentak. Bukan bentak di sini, dasar lu, bodoh lu, bukan. Itu sudah jelas. Itu kedurhakaan yang sangat besar. Kata-kata seperti itu sudah jelas kedurhakaan yang sangat besar. Ini wala tanharhuma ini adalah bentuk kekesalan seorang anak, tapi kekesalannya masih ringan. Ringan sekali. Wala tanharhuma ini adalah kekesalan yang masih ringan. Itu pun tidak boleh. Contoh, orang tuanya berpesan, anaknya mau keluar main. "Umi izin dulu ya, mau keluar. Mau kemana nak?" Sudah janjian sama teman mau main badminton. Main badminton. "Oh baik nak, jangan lama-lama pulangnya ya. Jam 9 malam udah pulang. Karena besok habis subuh kita akan bersilaturahmi tempat paman." "Baik ibu, jam 9 insya Allah sudah pulang." Lalu kemudian siap-siaplah anak tadi, ambil sepatu, ambil ini. Ibunya berpesan lagi supaya anak jangan lupa. Kata ibunya, "Jangan lupa ya nak, pulangnya cepat, jam 9 ya." "Iya ibu." Terus anaknya punya aktivitas lain, mempersiapkan lain halnya. Diingatkan lagi oleh ibunya, "Jangan lupa ya nak." "Iya ibu, iya saya ingat." Lihat, kata iya, walaupun hanya satu kata, iya, tapi ada kesan membentak di situ, paham? Ada kesan membentak orang tua, walaupun cuma satu kata, iya, saya dengar.
Apalagi saya dengar, emang saya tuli apa? Dari tadi itu saja yang diulang. Saya sudah paham, saya bukan anak kecil lagi. Saya pulang jam 9 kan? Nah, ketika kata-kata itu diteruskan lagi, ini durhaka yang besar. Kata iya saja bentuk penolakan, kekesalan yang paling ringan nih. Paling ringan. Iya. Itu sudah termasuk kedurhakaan yang dilarang oleh Allah di dalam surah Al-Isra ini. Lalu apa yang kita lakukan kepada orang tua yang sudah lanjut usia ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahuma qawlan karima." Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada orang tua. Kata-kata yang santun. Pilih kata tatkala kita ingin menjawab permintaan, pertanyaan dari orang tua kita. Bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan bos kita? Tidak ada di antara karyawan yang ketika dia berkomunikasi dengan bosnya, suaranya lebih tinggi daripada bosnya. Emang siapa? Bos kita siapa? Oh, dia bos saya. Rizki saya berada di tangannya. Walaupun itulah perantara dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa berlaku kasar sama dia. Terus ibumu siapa? Apa derajat bosmu lebih tinggi daripada ibumu? Apa derajat manajermu di perusahaan itu lebih hebat daripada ayahmu? Sehingga kamu bisa melunakkan suaramu, melembutkan suaramu di depan bos, tapi itu tidak bisa dilakukan kepada kedua orang tua. Ini suatu renungan yang harusnya kita selalu ingat pada diri kita. Kenapa kepada orang lain kita bisa santun? Pada teman sepengajian, Masya Allah. Kepada tetangga, bisa nyapa dengan cara yang santun. Bisa ngobrol dengan cara yang baik. Kenapa kepada kedua orang tua tidak bisa kita lakukan perkara yang sama? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apa jasa-jasa mereka ini? Sebesar apa jasa mereka kepada kita? Sehingga kita bisa memperlakukan baik mereka-mereka ini. Dan itu tidak bisa kita lakukan kepada orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan nasihatnya kepada kita, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Rendahkanlah sayap kehinaan. Maksudnya hinakan dirimu depan orang tuamu. Hinakan. Jangan berlaku sombong, berkata sombong kepada orang tua, bersikap sombong di depan orang tua. Lihat Muhammad bin Sirin tadi. Seperti apa perlakuannya kepada orang tua? Seakan-akan seperti orang sakit, menghinakan diri, tidak mengangkat, membusungkan dada, berbicara seperti seakan-akan dia bos. Memang dia bos di perusahaan, tapi di rumah saat ini dia tidak lagi bos. Dia saat ini sebagai anak dari orang tuanya. Jangan terbiasa kebiasaan di kantor, kemudian kita bawa-bawa ke rumah. Ini suatu akhlak yang tidak baik, adab yang tidak baik dilakukan oleh anak. Dan ini bagian dari kedurhakaan anak kepada orang tua. Ketika berkata, bersikap sombong depan orang tua. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli. Tebarkan, buka sayap kehinaan depan orang tua. Para hadirin dan hadirat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang paling berhak untuk mendapatkan muamalah yang baik dari kita adalah orang tua. Ini sepakat. Kita punya teman, kita punya bos, kita punya karyawan. Kalau barangkali di kantor kita punya karyawan, kita punya tetangga, kita punya keponakan. Banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai makhluk sosial, kita akan banyak bersosial dengan manusia. Namun ini menjadi pertanyaan besar. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan muamalah yang baik, pergaulan yang baik dari kita? Ucapan yang baik, senyuman, sikap yang baik. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan itu? Jawabannya adalah ibu kita. Ibu kita, baru kemudian ayah kita. Fal aqrab wal aqrab. Kemudian barulah orang terdekat dan orang terdekat. Lihat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, laki-laki dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa ya Rasulullah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baikku?
Siapa? Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Qala summa man? Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Qala summa man? Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. 3 kali diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ibu, ibu dan ayah. Apa hikmah tersirat di sini? Kata para ulama, ada jasa ibu yang tidak dimiliki oleh ayah. Sehingga perbuatan baik kita yang lebih berhak untuk mendapatkannya 3 kali lipat adalah ibu, baru kemudian ayah. Apa itu jasa ibu yang tidak dimiliki oleh ayah? Kata para ulama adalah ibu kita yang mengandung kita 9 bulan di dalam rahimnya. Dan ini tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali ibu. Yang kedua, ibu kita yang melahirkan kita, yang bertaruh nyawa. Kalaulah mengandung kita 9 bulan, ini bukan perkara yang mudah bagi ibu kita. Dan itu bisa kita rasakan tatkala kita sudah beristri. Dulu kalau kita masih kecil nih, kita belum terlalu merasakan jasa ibu yang luar biasa kepada kita. Belum. Tapi kita tahu betapa besarnya jasa ibu kepada kita tatkala kita sudah beristri dan melihat kondisi istri kita yang sudah semakin lemah. Sini sayang. Sini duduk. Sampai di mana tadi? Jasa ibu. Jasa ibu yang luar biasa tatkala sedang mengandung kita dalam kondisi lemah, apalagi ada ibu yang modelnya itu mabuk, muntah, makan sedikit muntah. Bahkan ada yang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan di rumah sakit diimpus. Kenapa? Karena mempertaruhkan kesehatan kita dalam janin. Anak siapa ini? Barakallahu fiik. Duduk sayang. Belum lagi jasa ibu yang kedua yang melahirkan kita. Dalam kondisi di atas kelemahan lagi. Lemah di atas lemah. Bahkan tidak sedikit seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Kalaulah harus dipilih oleh ibu tersebut, mana yang harus diselamatkan? Anaknya atau ibunya? Pasti ibu akan menjawab, selamatkan anak saya. Dan jasa itu tidak akan dimiliki oleh ayah. Yang ketiga, ibu memiliki jasa begitu besar bahwa kita minum dari susu ASI dari ibu kita. Dan itu tidak akan mungkin terbayarkan. Tidak akan mungkin kita akan bisa bayar jasa ibu dari ASI yang menjadi darah daging tumbuh saat ini pada diri kita. Nggak mungkin akan bisa kita balas. Ada satu kisah yang menarik. Dia memiliki 3 orang anak. Dulu perhatiannya terhadap anaknya dalam masalah keagamaan, ilmu pengetahuan agama tidak terlalu besar. Yang penting anaknya gimana caranya anak ini sukses dunianya. Ternyata anaknya memang sukses. Anaknya sukses dari segi dunia. Lalu sampai pada usia tua ibu ini sudah sakit-sakitan. Ada satu anaknya yang terakhir, Masya Allah. Dari 3 anaknya, 1 anaknya yang mendalami ilmu agama. Ini diceritakan oleh salah seorang syekh. Dan ini muridnya yang bercerita. Duduk di bangku kuliah syariah, belajar ilmu agama. Mendengar ibunya sedang sakit, dia mengajukan cuti untuk libur dulu 1 semester agar bisa merawat ibunya. Dia tinggalkan bangku kuliahnya. Bahkan ketika kurang 1 semester, dia ajukan lagi cuti yang kedua, semester yang kedua, agar bisa menemani orang tuanya yang sedang sakit. Dirawat. Semua alat-alat kesehatan berada di samping ibunya tersebut. Lalu kemudian ibunya minta kepada 2 anaknya yang tersisa yang sudah sukses, agar melihatlah kondisi ibunya yang saat ini sedang terbaring. Ibunya sangat rindu kepada 2 anaknya ini. Ditelepon oleh saudaranya yang kecil tadi, yang sedang menjaga ibunya. Ditelepon, saudara fulan, pulang sebentar. Ibu bertanya dan memanggil, rindu sekali dengan Anda. Sebentar,
bilang sama ibu, saya masih ada proyek yang belum saya selesaikan. Saya masih berada di negeri fulan. Tidak saya sebutkan. Di negeri fulan. Dan ini kalau ditinggalkan, saya akan rugi ratusan miliar. Saya harus selesaikan ini dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya akan menemui ibu. Kata ibunya, tidak minta sekian miliar dari apa yang dimiliki oleh anaknya. Ibunya minta hanya datang dan ibunya ingin melihat wajah anaknya. Karena ibunya ini terbayang di masa kecil anaknya. Anak pertama, anak kedua, dulu yang digendong, disusui, main dengan ibunya, disuapin makan. Anaknya nangis, kemudian didiami oleh ibunya. Masa-masa kecil itu diingat oleh ibunya di masa-masa sakit. Dia sangat rindu kepada anaknya. Minta kepada anaknya yang sukses, 2 orang ini, pulang sebentar. Lihatlah ibunya. Ibunya sudah rindu sekali mau lihat wajah anaknya. Anaknya mengatakan, gak bisa. Ibu butuh apa sebenarnya? Butuh apa? Ibu butuh pengobatan yang lebih hebat lagi. Saya akan kirimkan dokter yang lebih pakar, lebih ahli. Ibu minta dirawat di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Saya akan kirimkan. Ibu minta apa? Kata ibunya, saya tidak minta hartamu sedikit pun. Inikah balasanmu dari susu ASI yang saya berikan kepadamu selama 2 tahun? Kata ibunya, berkata sedikit kencang kepada anaknya. Dan anaknya tidak terima. Oh, ibu mau hitung-hitungan? Mau ingin dibayar tuh susu? Selama 2 tahun saya tumbuh kembang darinya. Ibu mau bayar berapa miliar? Mau mobil mewah apa? Rumah mewah apa? Saya akan siapkan. Kalau ibu minta dibayar itu. Langsung ketika itu ibunya menangis. Tambah sedih melihat kondisi anak durhaka di atas durhaka. Lalu kemudian ibu menyesali apa yang pernah dulu dia lakukan kepada anaknya. Ternyata kedurhakaan anak itu tidak bisa mutlak disalahkan kepada anak itu. Bisa jadi kesalahannya ada pada diri kita sebagai orang tua. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, seorang datang kepada Umar bin Khattab. Kata seorang ini mengadukan anaknya. Dia bawa anaknya itu. Wahai Umar, ini anak saya nih. Durhakanya na'udzubillah. Tidak ada sedikit pun baktinya pada orang tua. Langsung Umar manggil anak tersebut. Sini nak, sini. Apakah benar kamu durhaka? Benar wahai Umar. Dinasihati oleh Umar. Nah, begini. Tidak boleh. Orang tuamu punya hak. Kamu wajib untuk menunaikan hakmu. Umar tidak marah-marah pada anaknya. Langsung dinasihati. Keluar dalil dari lisan Umar untuk menasihati anak tersebut. Anaknya tidak sedikit pun membantah. Satu pertanyaan dari anak itu. Wahai Khalifah, wahai Umar, kalaulah orang tua punya hak yang wajib saya tunaikan sebagai anak, pertanyaan saya, apakah saya sebagai anak punya hak? Saya ini anak nih, saya punya hak enggak sebagai anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua? Kata Umar, tentu. Anak juga punya hak sebagaimana orang tua. Yang hak anak ini wajib ditunaikan oleh orang tua. Lalu kemudian si anak ini bertanya, wahai Umar, bolehkah saya tahu apa di antara hak anak tersebut? Disebutkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Di antaranya adalah hakkuhu alaihi an yastanjib ummahu wa yuhsin ismahu wa yuallimuhul kitab. 3 poin yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Di antara hak anak kita adalah yang pertama, cari ibu yang solehah. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Kita nih calon ayah misalnya, belum ada anak kita, bentuk kewajiban kita kepada calon anak kita adalah mencari istri yang solehah yang akan terlahir anak yang soleh dari itu. Ini yang pertama, hak anak. Yang kedua, namai anak dengan nama yang baik. Yang ketiga, ajarkan anak ilmu agama. Ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan hadis, ajarkan mereka ilmu agama, pendidikan-pendidikan Islam. 3, hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayah. Kata anak tersebut, wahai Umar, ketiga hak ini
tidak pernah saya dapatkan dari orang tua saya. Saya punya ibu saya itu dibeli, dia hamba saya, dibeli oleh ayah saya di pasar, dia bukan siapa-siapa, agamanya tidak ada, agamanya tidak baik, akhlaknya tidak baik. Bagaimana mungkin saya terlahir menjadi anak yang baik? Karena saya dari seorang ibu yang tidak baik. Saya lebih banyak bermuamalah dengan ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu, saya akan rekam. Jadi kalau saya durhaka kepada ayah saya tidak bisa mutlak disalahkan. Lalu kemudian yang kedua, hak saya adalah diberikan nama yang baik. Nama saya tahu nggak siapa? Nama saya Ju'al. Ju'al itu kalau kita terjemahkan adalah kumbang. Kumbang yang seperti badak itu tahu? Kumbang yang seperti badak. Itulah nama saya. Saya tidak diberikan nama yang baik oleh orang tua saya. Makanya kewajiban kita sebagai orang tua, jangan sekali-kali memberikan nama yang tidak baik kepada anak. Karena itu bentuk pelanggaran hak anak. Ada orang tua yang lebih menamai anaknya dengan nama-nama artis, apalagi artis Korea, artis ini, artis ini. Dia tidak tahu bahwa nama-nama yang dia berikan itu adalah merupakan tanggung jawab kewajiban daripada orang tua. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan ilmu agama. Pendidikan agama tidak pernah saya dapatkan. Lihat, yang tadinya Umar mengira bahwa kesalahan itu ada pada anak, sekarang Umar kembali menasihati ayahnya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Qad aqaqtah ibni ya'uqquni wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqqah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Kami ulangi. Kata yang sangat indah dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, sungguh engkau wahai ayah telah berlaku durhaka kepada anak sebelum anakmu ini durhaka kepadamu. Jadi kedurhakaan seorang anak tidak 100% bisa kita salahkan pada anak tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pembahasan tentang berbakti, durhaka kepada kedua orang tua ini. Banyak poin-poin yang kita ingin sebenarnya bahas. Di antara poin yang berikutnya barangkali untuk mempersingkat waktu, bakti kepada kedua orang tua bukan suatu hal yang sia-sia. Tentunya pahala yang besar yang kita harapkan di akhirat. Namun ada keutamaan dan keistimewaan yang akan kita dapatkan di dunia. Di dunia ini akan kita dapatkan. Yang pertama kata para ulama bahwa orang yang berbakti kepada kedua orang tua dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi athari falyasil rahamahu." Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Siapa orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahminya? Siapa? Siapa orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahmi? Saudara kita, paman kita, atau kedua orang tua kita? Kedua orang tua kita. Inilah orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahmi. Kita tidak boleh hitung-hitungan dalam silaturahmi. Banyak orang yang kadang hitung-hitungan. Banyak anak yang kejam dengan orang tuanya. Tatkala orang tua yang sudah rindu besar kepada anaknya, yang sudah 5 tahun, kadang 10 tahun gak pulang, tidak bertemu dengan orang tua. Kalaupun telepon, sebulan sekali juga jarang. Sebulan sekali, hampir tidak didapatkan dia nelpon orang tuanya. Jangankan setiap hari, jangankan seminggu, sebulan. Kejam, anak yang seperti ini adalah anak yang kejam kepada kedua orang tua. Bahkan ada yang sampai hitung-hitungan, kalau saya pulang, ini akan habis sekian juta. Kalau sekian juta ini bisa untuk nutup cicilan 2 bulan, untuk uang sekolah anak-anak. Waduh, kalau begitu tahun ini nggak usah pulang dulu. Udah tahun yang ke-8. Tahun ke-9 nantilah saya pulang. Tahun ke-9 hitung-hitungan lagi. Ternyata biaya pulang lebih besar lagi. Akhirnya dia tidak mengunjungi kedua orang tuanya yang masih sehat, yang masih hidup berada di kampung halaman. Dia tidak tahu betapa cinta dan rindunya kedua orang tuanya itu.
Dan itu tidak akan mungkin kita rasakan kecuali ketika kita punya anak yang sama memperlakukan kita seperti itu. Saat ini mungkin kita tidak akan merasakan bahwa orang tua kita itu sangat cinta sama kita, sangat sayang sama kita, sangat rindu sama kita. Tapi kadang mereka tidak mau mengungkapkan itu. Takut kalau itu diungkapkan akan memperberat anaknya, sehingga dia tahan rasa rindu itu. Lihatlah orang tua daripada Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana kecintaannya begitu besar kepada Yusuf. Sampai setiap hari beliau sedih, nangis. Akibat daripada itu, matanya buta. Kerinduan yang begitu besar kepada seorang anak. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, surah Yusuf, Nabi Yakub memiliki feeling yang begitu besar. Tatkala Yusuf mengirimkan pakaian, baju yang dia pakai, dia kirimkan kepada saudaranya untuk dibawa ke Filistin. Ketika itu Yakub berada di Filistin, Nabi Yusuf dia ada di Mesir. Rombongan yang membawa pakaian bekas yang dipakai oleh Nabi Yusuf ini baru saja beranjak meninggalkan Mesir, lalu kemudian lihat apa kata Nabi Yakub, falamma fasalatil 'ir qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku telah mencium bau aromanya Yusuf. Padahal baju itu masih panjang perjalanannya, masih berhari-hari lagi. Baru di Mesir. Nabi Yakub berada di Filistin. Tapi karena kerinduan yang luar biasa, Nabi Yakub merasa, aku sudah mencium bau Yusuf ini. Hal yang sama juga terjadi pada seorang tabi'in. Ini hal yang sama. Kalau itu Nabi Yakub, mungkin dia seorang nabi, seorang rasul. Kita enggak usahlah mencontoh hal yang lebih besar, betul. Kita turun ke bawah, ke tabi'in. Dan ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Jadi ada yang bernama Kilab. Kilab ini punya kedua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, butuh bakti daripada seorang anak yang bernama Kilab ini. Karena semua kebutuhannya ini dipenuhi oleh Kilab. Dari makanannya, dari minumannya, dari pakaiannya, dari membersihkan rumah, mencuci pakaian dan seterusnya. Kebutuhannya ini diharapkan pada anaknya Kilab ini. Suatu ketika Kilab ini bertemu dengan seorang sahabat yang mulia yang bernama Zubair bin Al-Awwam. Sahabat yang mulia bernama Zubair bin Al-Awwam. Bertanya Kilab ini, wahai Zubair bin Al-Awwam, apa amalan yang paling afdal? Kata Zubair, jihad di jalan Allah. Lalu kemudian dia minta izin kepada kedua orang tua yang sepuh ini. Wahai ibunda, wahai ayahanda, izinkan aku untuk berjihad ikut bersama Umar bin Khattab. Kedua orang tuanya enggak mau mengizinkan, enggak. Besoknya minta izin lagi. Enggak. Izin lagi. Karena sudah terus menerus minta izin seperti itu, akhirnya orang tua dengan terpaksa mengizinkannya. Karena sudah diizinkan, sang anak tidak meninggalkan orang tua begitu saja. Dia sewa satu pembantu, dia bayar jasa untuk melayani kedua orang tuanya. Dia pergilah menemui Umar, minta izin kepada Umar ikut berjihad. Dikirim oleh Umar ke Syam ketika itu. Lalu kemudian dapatlah informasi dari tetangga, yang tetangga ini melaporkan kepada Umar, wahai Umar, kamu telah mengirim seorang anak yang sedang dibutuhkan oleh kedua orang tuanya. Siapa mereka? Fulan dengan Fulana. Ada apa dengan mereka berdua? Saat ini mereka sangat rindu dengan anaknya. Saat ini mereka sering sekali menangis. Menangis tiada henti. Setiap waktu mereka menangis. Sampai saat ini mereka berdua buta. Wahai Umar, mereka berdua buta. Umar lalu kemudian merasa bersalah. Apakah anak itu tidak minta izin dulu kepada kedua orang tuanya? Kata tetangganya menjawab, iya, dia minta izin. Lalu kemudian Umar memanggil kedua orang tua tersebut. Dipanggil karena rumahnya tidak terlalu jauh, Taif dan di Madinah. Kemudian dipanggillah kedua orang tua ini, dirawatlah oleh Umar bin Khattab. Langsung dibuat surat oleh Umar bin Khattab untuk mengembalikan pasukan tersebut. Kilab itu, kembalikan Kilab. Lalu Kilab dikembalikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sampailah Kilab ini di rumahnya Umar bin Khattab. Selama ini berhari-hari Umar yang melayani kedua orang tua yang sepuh ini. Lalu kemudian
Umar berbicara dengan kedua orang tua tersebut. Wahai kedua orang tua, apa yang engkau inginkan saat ini dariku? Demi Allah, kalau aku mampu untuk menunaikannya, akan aku tunaikan. Kata kedua orang tua yang sepuh ini, wahai Umar, jangan engkau bersumpah dengan menyebut nama Allah dan bertanya kepadaku apa yang aku inginkan saat ini. Demi Allah, sebutkan apa permintaanmu. Kata Umar bin Khattab. Disebutkan oleh kedua orang tua yang sepuh ini. Tidak ada yang aku inginkan saat ini kecuali aku menginginkan anakku kembali. Lalu kata Umar bin Khattab, kalau anakmu kembali, apa yang akan kau lakukan? Aku akan peluk dia seerat-eratnya dan aku akan cium dia. Kata kedua orang tuanya tadi. Kata Umar, siap. Saya akan berusaha untuk menunaikan itu. Dan Umar sudah memastikan itu bisa dia lakukan. Karena anak itu sudah ada di rumahnya. Cuma Umar ingin tahu seberapa besar kecintaan seorang anak ke orang tua kepada anaknya. Umar pengen tahu. Lalu kemudian Umar mengatakan, selama ini yang melayani kedua orang tuamu saya. Sekarang gantian. Karena kedua orang tuanya sudah tidak bisa melihat. Sudah tidak bisa melihat. Sekarang yang melayani kedua orang tuamu adalah kamu, wahai Kilab. Kilab lalu kemudian mengambil satu wadah. Wadah ini dia pergi untuk memerah susu. Susu itu dia perah, kemudian dia bawa untuk dia berikan kepada kedua orang tuanya. Sampai di situ di stop oleh Umar. Sebentar. Kata Umar, izinkan saya yang membawa tempat ini. Lalu kemudian wadah tersebut dibawa oleh Umar dan diberikan kepada kedua orang tuanya. Lihat, apa kata kedua orang tuanya? Sungguh, aku mencium aroma kilap. Aku mencium bau aromanya kilap. Dari sentuhan wadah yang dipegang oleh Kilab tadi. Perhatikan, betapa besarnya kasih sayang orang tua kita. Kerinduan yang begitu besar. Tegakah seorang anak meninggalkan orang tuanya dalam kondisi sedih, dalam kondisi menangis? Ini adalah suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak. Walaupun dia meninggalkan orang tuanya itu untuk melakukan suatu kewajiban. Ketika suatu kewajiban bertabrakan dengan kewajiban, jihad kewajiban. Tapi jihad di saat itu kewajibannya hanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya kalau sudah diwakilkan oleh sebagian orang, sebagian yang tidak ikut jihad gugur dosanya. Nah, saat itu Kilab wajib berjihad, tapi jihadnya tidak fardu ain, fardu kifayah. Maka harusnya lebih mengutamakan untuk merawat kedua orang tuanya ini. Seketika Umar melihat dan menyaksikan langsung. Orang tuanya mengatakan, saya benar-benar mencium bau Kilab. Apakah Kilab ada di sekitar sini? Seketika itu Umar bin Khattab menangis. Dan orang-orang yang di sekitar menyaksikan juga ikut menangis. Kilab merasa bersalah, merasa berdosa. Karena selama ini dia salah memilih apa yang harus dia lakukan. Ternyata yang lebih utama di saat itu adalah dia melayani, memenuhi kebutuhan kedua orang tua yang sedang sepuh, daripada dia harus ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jasa kedua orang tua tidak akan mungkin bisa kita balas. Tidak akan mungkin kita balas dengan apapun. Jangan sekali-kali kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan perlakuan yang tidak baik. Ingat, kita punya anak. Ini akan kami ulangi sekali lagi. Jangan sekali-kali memperlakukan kedua orang tua dengan perlakuan yang tidak baik, karena anak kita juga akan memperlakukan hal yang sama seperti kita memperlakukan orang tua kita. Kama tadinu tudan, kata para ulama. Kama tadinu tudan, artinya adalah seperti apa kita memperlakukan, maka seperti itulah kita akan diperlakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali ketika kita menanam kebaikan. Gak mungkin ada orang memanen kebaikan kecuali dia pernah nanam kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya. Anaknya tidak akan mungkin durhaka kepada dia kalau tidak diawali oleh kedurhakaan dia kepada orang tuanya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, burru abakum taburrukum abna'ukum.
berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Ada satu kisah yang menarik tentang potongan hadis ini, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya, tapi maknanya benar kata para ulama. Ada satu kisah seorang ayah yang baru ditinggal mati oleh istrinya. Dia sudah lanjut usia. Selama ini yang merawat, yang memenuhi kebutuhannya istrinya tadi ini. Tapi di saat itu istrinya lebih mendahului ia, sehingga dia butuh bakti anaknya. Nah, ketika orang istrinya sudah meninggal dunia, akhirnya dia tinggallah bersama anak yang paling besar, anak laki-laki yang paling besar. Nah, anak laki-laki yang paling besar ini menerima karena anaknya soleh, baik anaknya. Dia menerima. Dia tahu bahwa ayahnya ini adalah pintu surga bagi dia. Tapi namanya orang tua yang sudah sepuh, lanjut usia, ya tentu hari pertama, hari kedua bisa diterima dengan baik. Hari ketiga, seminggu, sebulan, istrinya sebagai menantu daripada seorang ayah ini juga bisa bersikap baik. Tapi kalau sudah bulan kedua, bulan ketiga, apalagi dalam cerita itu, seorang ayah ini selalu membuat repot di rumah itu. Kadang piring pecah, namanya sudah tua, dia mau ambil piring mau makan, mungkin sudah gemetaran, sudah nggak kuat, jatuh, pecah. Istri mana yang kuat setiap hari harus mendapatkan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh mertuanya ini? Istri mana yang kuat? Lalu pada akhirnya istrinya ini ngeluh, curhatlah kepada suami, wahai suamiku tercinta, ini orang tua kita, orang tuamu seperti apa ini? Saya nggak kuat begini terus. Dia selalu menyusahkanku. Dia memang baik, mertua ini sangat baik. Kadang dia ingin membersihkan lantai, tapi yang ada, lantai itu tambah kotor. Orang tua ini sangat baik. Tapi suami karena memang anak yang soleh, dia tidak mau mengusir ayahnya. Dia membuat satu sepakatan dengan istrinya. Kalau begitu bagaimana caranya ayah saya ini dekat dengan saya dan saya bisa tetap berbakti kepadanya? Kita sepakat untuk menempatkan ayah saya ini di suatu bangunan yang tersendiri, terpisah dari rumah kita. Karena anaknya orang kaya, jadi biasanya kalau orang kaya itu kan ada satu kamar tersendiri yang ditempati oleh pembantu atau supirnya. Bagaimana kalau ayah kita ini kita tempatkan di tempat yang biasa ditempatkan oleh supir atau pembantu kita? Kata istrinya, setuju. Kalau begitu, baik. Nah, kalau piring bagaimana nih? Kalau nanti makan setiap hari pecah satu piring, ya sudah. Kalau begitu, saya akan belikan piring plastik. Kalau jatuh tidak masalah. Alat-alat makannya kita belikan semua dalam bentuk bahan plastik. Dia di rumah, Masya Allah. Di rumah, di meja makannya, piringnya itu terbuat dari batu yang mahal, bukan piring biasa. Dia dan keluarga, istri dan anaknya ketika itu. Sedangkan ayahnya disiapkan makanan dan tempat makannya itu tidak layak untuk dipersembahkan untuk ayahnya sekaya anaknya itu gitu. Anak yang kaya masih hitung-hitungan dengan orang tuanya. Tapi orang tua yang sudah memahami, orang tua yang sudah paham masalah ini, walaupun anaknya mengatakan perkara-perkara yang baik, ayah pindah saja ya ke ruangan ini, karena di ruangan ini lebih dekat dengan matahari, ventilasinya bagus. Padahal ayahnya tahu bahwa selama ini mereka merasa terbebani dengan keberadaan dia di rumah itu. Ayahnya sudah tahu, tapi ayahnya mengatakan, iya, tidak mengapa nak, tidak mengapa, saya akan tinggal dimanapun yang kamu minta. Baik, ayah masih tetap dekat rumah saya, tapi di ruangan di belakang rumah ya, ada kamar di sana. Nah, di sanalah nanti ayah. Baik nak, pindahlah ayahnya. Tidak berapa lama, karena ayahnya sudah sepuh, meninggal dunia ayahnya. Lihat, apa perlakuan anaknya yang selama ini menyaksikan ayahnya, perlakuan ayah kepada ayahnya lagi. Itu disaksikan oleh anak, direkam oleh anaknya. Setelah meninggal ayahnya, dia mulai menyesal. Menyesal di sini karena sudah pintu surga tertutup bagi dia. Tapi ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh seorang anak ini, yaitu perlakuan anaknya yang
sekonyong-konyong bersegera mengambil piring bekas kakeknya tadi itu. Setelah membereskan, karena memang kakeknya sudah meninggal dunia, ayah dengan anaknya membereskan tempat tidurnya, semua dirapikan lagi. Lalu kemudian ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh ayahnya ini dari anaknya ini, yaitu anak ini mengambil bekas makan yang selalu dimakan oleh kakeknya tadi. Sama ayahnya mengatakan, nak, udah, jangan diambil, itu kita buang saja. Kata anak, enggak, ini barang berharga ayah. Untuk apa? Ini bisa dibeli lagi, buang saja. Tidak perlu lagi, ini tidak perlu disimpan. Kata anaknya, tidak, ini adalah barang berharga yang akan saya simpan dan saya akan gunakan nanti untuk ayah kalau sudah tua. Subhanallah. Ayah nanti kalau sudah tua, ini piring akan saya gunakan lagi untuk tempat makan ayah. Kama tadinu tudan. Perlakuan kita kepada orang tua, maka seperti itulah perlakuan anak kita kepada kita. Makanya Rasul SAW mengatakan, Ithnan yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama adalah kezaliman, yang kedua adalah kedurhakaan kepada orang tua. Kedurhakaan kepada orang tua adalah dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia ini. Ada satu kisah lagi, yaitu seorang anak memperlakukan yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik kepada orang tuanya. Suatu ketika dia minta dibelikan motor. Orang tuanya tidak memiliki uang untuk beli itu. Orang tuanya kerja, mohon maaf, sebagai satpam, kerja gaji dapat untuk menutupi kebutuhan hidup. Anaknya berusaha minta dibeliin motor. Kata ayahnya, saya nggak punya uang untuk beli motor. Kalau kamu mau darah saya, nih ambil darah saya. Kalau memang mau darah untuk dijual, untuk mendapatkan motor itu, ambil darah saya. Kalau bisa mata saya ini diambil, ambil mata saya. Supaya kamu bisa jual dan beli motor. Kalau mau minta uang, nggak ada, kata ayahnya, nggak ada. Lalu kemudian anaknya kesal. Di saat ayahnya sedang sholat, ditendang sama anaknya. Lalu kemudian, karena saking kesal lagi, sudah ditendang, sudah diperlakukan keras oleh anaknya, tetap saja ayah itu tidak memberikan uang, karena memang tidak ada. Ayahnya diseret. Dari tempat sholatnya diseret sampai keluar, dekat pagar rumahnya. Lalu kemudian, anak yang memperlakukan kekasaran yang begitu besar kepada orang tua, kedurhakaan begitu besar kepada anak. Anak ini besar, tumbuh besar, menikah, lalu kemudian anaknya memperlakukan hal yang sama kepada si fulan ini tadi. Apa yang diperlakukan oleh anaknya di kemudian hari? Dia diseret pula oleh anaknya. Diseret, mungkin ada permasalahan apa yang menyebabkan dia diusir oleh anaknya, diusir dan diseret. Bahkan dia diseret melebihi daripada pagar rumah anaknya tadi. Dia pun mengatakan kepada anak, wahai anakku, cukup sampai di sini engkau menyeretku. Karena dulu aku pernah diseret, aku pernah menyeret orang tuaku cuma sampai di pagar ini. Tolong jangan engkau seret aku melebihi daripada pagar rumahmu. Karena dulu aku pernah juga menyeret orang tuaku, tapi cukup sampai di pagar rumah ini. Tolong jangan lebih daripada itu. Perhatikan, kama tadinu tudan. Seperti apa kita memperlakukan, maka seperti itulah kelak kita akan diperlakukan. Demikian barangkali kajian yang singkat ini dapat kita bahas. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain yang mungkin tidak bisa kita sempurnakan pada kesempatan yang singkat ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, kalau tidak wallahu a'lam bissawab. Pertama, bagaimana cara berbakti kepada orang tua bagi wanita yang sudah menikah? Tentunya bakti seorang istri kepada kedua orang tuanya adalah bakti yang tidak sampai melalaikan hak seorang istri, yaitu merupakan kewajiban suami. Dan seorang suami tentu tidak boleh menghalangi istrinya untuk berbakti. Jadi baktinya tinggal disepakati saja dengan suami. Dia lebih banyak berdiskusi dengan suami. Dia harus menganggap suami sebagai pemimpin. Jangan mengira bahwa bakti seorang anak perempuan yang sudah menikah tanpa harus diketahui oleh suami. Jangan. Wah, ini kan baik walaupun tidak diketahui oleh suami.
Terkadang bakti kita kepada orang tua itu menjadikan kelalaian yang harusnya menjadi kewajiban kita sebagai istri untuk kita tunaikan, lalu kita lalaikan. Ini berbahaya. Jadi bakti seorang wanita ketika dia sudah menikah kepada orang tuanya adalah tinggal komunikasi yang baik saja dengan suami. Dia ingin melakukan apa kepada orang tuanya, ceritakan kepada suaminya, jangan sampai dia melakukan hal itu dan menilai itu perkara yang baik, bagian daripada bakti pada orang tua, tapi perkara itu tidak diskusikan kepada suami. Dan sekali lagi, suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Berharap, suami harus berharap, mudah-mudahan dengan begitu dia juga mendapatkan pahala dari bakti istrinya kepada orang tua. Pertanyaan berikutnya, ana seorang laki-laki, bagaimana pembagian memberi uang kepada orang tua dan kepada mertua? Ya, tidak ada kewajiban seorang menantu memberikan bagian rizkinya atau nafkah untuk mertuanya. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia ingin berbuat baik kepada mertuanya, bagus. Tapi bagaimana pembagiannya? Pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalaulah misalnya kebutuhan orang tuanya sekian, setelah dia mengukur kebutuhan keluarganya dulu. Artikan, ukur dulu kebutuhan keluarganya. Istrinya, dia, anaknya. Kalau misalnya sudah terpenuhi, lalu kemudian kita ukur kebutuhan orang tua kita. Dia butuhnya berapa? Sekian. Mertua sekian. Kita lihat kemampuan kita. Mampu kita untuk melakukan itu, silahkan untuk bantu semuanya. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau kita hanya mampunya, hanya keluarga kita, tersisa sedikit dari rezeki kita, maka yang lebih kita utamakan adalah orang tua kita. Atau kita kurang-kurangi sedikit bagian daripada nafkah untuk keluarga kita, tapi tetap minta izin dulu kepada istri. Yang tadinya satu hari misalnya istri dan anak-anak kita butuh makan itu 50.000, ternyata karena harus dikurangi 20.000-nya untuk orang tua kita, izin dulu sama istri. Jangan petantang-petenteng, saya sebagai kepala keluarga, ini adalah keputusan dari saya. Yang tadinya 50.000 saya kurangi 30.000, 20.000 untuk orang tua saya. Jangan seperti itu. Pemimpin yang bijak dia harus diskusi dengan istrinya. Apalagi inilah kewajiban sebagai seorang suami untuk menunaikan nafkah anak dan istrinya. Kalau 50.000 jangan kurang dari 50.000. Nah, kalau kita kurang dari hari itu untuk beri, minta izin, kerelaan daripada keluarga kita, baru kemudian sebagiannya kita berikan kepada orang tua kita. Kalau masih ada, berikan kepada orang tua kita. Mana yang lebih banyak, orang tua kita atau mertua kita? Tentunya adalah orang tua kita. Karena yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua itu adalah orang tua yang melahirkan kita. Bukan mertua. Mertua juga orang tua, tapi dia tidak ada kaitan dengan jasa-jasa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi yang berjasa kepada kita adalah kedua orang tua kita. Ustaz, lebih utama mana? Berbakti kepada orang tua atau mertua? Mertua di sini ibu. Ya tentu sekali lagi jawabannya adalah kepada orang tua. Yang dimaksud dengan berbakti sini adalah kepada orang tua. Orang tua biologis kita. Ayah kita yang dia menitipkan spermanya ke dalam rahim ibu kita. Ibu kita yang melahirkan kita. Inilah yang dimaksud dengan orang tua. Kepada mereka berdua inilah yang kita berbakti. Adapun kepada ibu mertua itu tidak disebut dengan berbakti. Tapi kalau istri kita, ya namanya berbakti. Dia berbakti. Kalau dia berbuat baik kepada mertua, berarti dia berbakti. Tapi kalau kita berbuat baik kepada mertua kita, ini tidak disebut dengan berbakti. Tapi berbuat baik biasa saja, sebagaimana kita berbuat baik dengan karib kerabat kita yang lainnya. Anda mau bertanya, anak angkat, apakah termasuk mahram? Tentu tidak termasuk mahram. Misal anaknya perempuan ketika dewasa, apakah dibolehkan bersentuhan dengan ayah angkatnya? Tidak boleh bersentuhan dengan ayah angkatnya. Anak angkat yang diasuh, yang dibesarkan oleh kedua orang tua, mereka itu bukan mahram bagi kedua orang tuanya. Kecuali anak itu diangkat sejak kecil, sejak menyusui. Lalu kemudian anak ini lihat jenis kelaminnya apa? Oh, jenis kelaminnya laki-laki. Bagaimana caranya anak yang berjenis kelamin laki-laki ini bisa mahram buat istri kita? Kita cari saudari-saudari istri kita ini, mungkin kakaknya, mungkin adiknya yang sedang menyusui, anak laki-laki ini titipkan kepada mereka-mereka ini untuk disusui. Jadi nanti anak ini menjadi keponakan sesusuan dari istri kita. Nah, keponakan sesusuan itu mahram dari
istri kita. Jadi ada strategi yang harus dilakukan agar anak ini bisa menjadi mahram. Tapi kalau anak ini sudah dewasa atau mungkin sudah tidak butuh lagi ASI, misalnya anak ini diangkat di usia 2 tahun, di usia 3 tahun, berarti kan dia sudah tidak butuh ASI lagi. Kata para ulama, minimalnya anak itu dianggap sebagai anak sesusuan, dia menyusu 5 kali. Minimal 5 kali, dan setiap kali menyusu itu sampai kenyang. Ada anak yang umur 3 tahun menyusui? Ada? Nggak ada kan? Berarti kalau dia usianya sudah 3 tahun, kita ambil nih anak, kita asuh, besar dia dewasa, anak laki-laki itu, berarti tentu tidak ada hubungannya dengan istri kita. Dia ini adalah laki-laki asing, yang dia tetap harus menjaga adab-adab dengan perempuan yang asing. Dia tidak boleh bersentuhan. Si ibu ini tidak boleh dia menampakkan auratnya kepada anaknya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian singkat ini. Tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.